Alex Zwiers, Direktur Teknik PSSI telah menancapkan titik ambisi di langit sepak bola Indonesia Piala Dunia 2030 adalah harga mati. Kriteria pelatih yang dicari adalah sang penyelamat, sosok yang bukan hanya punya papan taktik jenius dan pengalaman segudang, tetapi juga pemimpin sejati yang mampu menyatukan ruang ganti, membawa prestasi instan di Piala Asia, dan yang paling krusial, membawa Indonesia meroket ke pentas dunia. Sosok dengan profil setinggi itu, yang sudah terbukti membawa hasil gemilang dan menempatkan Indonesia di jalur yang tepat, dia adalah Shin Tae-yong. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Sepak bola Indonesia kini berada di ambang revolusi. Keputusan kontroversial PSSI memecat Shin Tae-yong di saat timnas sedang melejit gila-gilaan dan menunjuk pelatih berlabel nama besar Patrick Kluivert yang berujung pada kegagalan bodoh lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 telah memicu kemarahan massa yang tak terhentikan sampai sekarang. Gelombang protes Erick Thohir out menjadi teriakan perang rakyat yang menuntut pertanggungjawaban total. Nah, ini dia, fakta harapan baru muncul. Alex Zwiers, Direktur Teknik PSSI telah menancapkan titik ambisi di langit sepak bola Indonesia Piala Dunia 2030 adalah harga mati. Ini bukan lagi cita-cita, melainkan tuntutan keras yang harus dipenuhi oleh PSSI dan pelatih yang duduk di kursi panas timnas. Kita ingin lolos ke Piala Dunia berikutnya di 2030, jadi cari pelatih yang sejalan dengan itu, ujar Alex, menetapkan standar yang tidak bisa ditawar lagi sepeser pun. Betul nggak? Kriteria pelatih yang dicari adalah sang penyelamat, sosok yang bukan hanya punya papan taktik jenius dan pengalaman segudang, tetapi juga pemimpin sejati yang mampu menyatukan ruang ganti, membawa prestasi instan di Piala Asia, dan yang paling krusial, membawa Indonesia meroket ke pentas dunia. Plot twist yang mengejutkan, sosok dengan profil setinggi itu, yang sudah terbukti membawa hasil gemilang dan menempatkan Indonesia di jalur yang tepat, jelas, dia adalah Shin Tae-yong. Kenapa kok STY cocok? Mimin akan mengulas balik bahwa dia pantas dengan kriteria Zwiers. Inilah rekor nasional sebelum dan sesudah STY dipecat. Penakluk Asia, lolos babak 16 besar Piala Asia dan semifinal Piala Asia U23 rekor ganda sejarah. Masa STY melangkah ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Perubahan signifikan di tangan STY, menghilangkan mentalitas mediocre, mengubah teknik dan stamina pemain menjadi primadona setara jantung Eropa. Kalau masa Patrick Kluivert gagal total di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih perusak, bukti STY pencetak generasi emas, membangun superstar muda Hubner, Arhan, Ivar, Marcelino yang siap mendominasi dekade sampai saat ini. Bahkan peringkat FIFA melambung ke 127 sampai terakhir 118 di era STY dan kini diturunkan lagi ke 122 sepeninggalan tangan Kluivert. Wah, gila nggak tuh? Bukti bahwa STY itu memang pencetak sejarah dan pembangun fondasi. Pemecatannya adalah pengkhianatan terhadap momentum emas yang telah dibangunnya. Ini adalah alasan utama mengapa rakyat tidak akan pernah move on dari bayang-bayang kehebatannya. Setuju nggak kalian dengan Mimin? Tulis di komentar ya. Dan desakan Erick Thohir out bukan hanya soal prestasi, tapi juga akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan kontroversial PSSI. Keputusan memecat STY di bulan Januari setelah kontraknya konon diperpanjang hingga 2027 dan di tengah negosiasi dengan pelatih baru di momen Natal 2024, menyiratkan drama gelap di tubuh federasi, isu-isu mengerikan yang beredar bahwa 1. Dinamika ruang ganti.
Kabar burung soal gesekan antara pemain keturunan seperti Meis Hilgers dan Eliano yang disebut-sebut menjadi bagian dari alasan tak masuk akal pemecatan STY. Apakah ini hanya alasan klasik untuk menutupi agenda tersembunyi? 2. Perang gerbong kekuasaan. Posisi Erick Thohir yang berasal dari Gerbong Solo kini menghadapi perlawanan tangguh dari kubu Andre Rosiade, orang dekat Presiden Prabowo. Isu retaknya hubungan antara Gerbong Solo dan kubu Prabowo membuat ET dan jajarannya tak berkutik untuk melawan serangan balik. Ini bukan cuma sepak bola, ini perang kekuatan politik. 3. Sewa buzzer dan anti kritik. Tuduhan bahwa PSSI menyewa buzzer untuk mempertahankan posisi IT adalah luka baru bagi supporter. Ditambah sikap anti-kritik PSSI yang tak kunjung meminta maaf atau melakukan evaluasi exco setelah kegagalan, hanya mempertebal keyakinan rakyat bahwa federasi ini sudah tersandera. La Grande Indonesia dan berbagai kelompok supporter telah melayangkan tuntutan keras. PSSI harus meminta maaf resmi di media atas kegagalan Piala Dunia dan segera menggelar rapat evaluasi exco yang transparan. Hey PSSI, wake up dong, jangan sembunyi di balik meja kosongmu itu Erik. Wah, parah sih. Jika Erick Thohir benar-benar out dari kursi ketum PSSI, rakyat Indonesia menuntut sosok dewa yang tak hanya sekedar politisi atau pengusaha, melainkan revolusioner sejati. Kriteria wajib calon ketum PSSI versi Mimin dan kalian yang sependapat: 1. Berani tanggung jawab dan minta maaf. Bukan tipe pemimpin yang berlindung di balik buzzer atau menghindari kritik, harus punya kebesaran jiwa untuk mengakui kesalahan. 2. Pembasmi mafia bintang 5. Kapabilitas dan koneksi internasional harus digunakan untuk membersihkan mafia bola dunia yang mencuci uang di Liga Indonesia. 3. Jaringan global, finansial tanpa batas. Bukan hanya sekadar koneksi Eropa seperti yang dibanggakan Coach Justin, tetapi koneksi real yang membawa perubahan, bukan sekadar pelatih dan naturalisasi yang sudah ada sejak sebelum era ET. 4. Visioner jangka panjang. Mampu melihat melampaui masa jabatan, membangun blueprint yang berkelanjutan, dan menghentikan politik sesat dalam tubuh timnas. Lalu, apa filosofi PSSI? Ganti pelatih saat timnas sedang di puncak demi kepentingan yang diragukan. PSSI tidak fokus pada taktik, strategi, atau filosofi, melainkan pada dinamika kekuasaan dan politik instan. Rakyat ingin tahu apa target blueprint PSSI. Apakah ketua federasi masuk ke locker room pemain hanya untuk mengganggu konsentrasi? Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti?